Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ramadan sudah bisa kita lewati dengan penuh kebahagiaan, dan alhamdulillah kita bisa menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, bahkan kita bisa menambahi dengan yang sunnah-sunnah, baik sholat tarawihnya, baik baca Qur'annya, Masya Allah. Nah, ini sudah menjelang akhir Ramadan. Ini mari kita tingkatkan lagi amalan-amalan kita, karena di 10 hari terakhir semacam inilah kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar fis sulusil akhir atau fil usril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, bisa jadi Lailatul Qadar ini sudah terlewat, tidak apa-apa. Tapi justru ini di akhir ini kita maksimalkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk memaksimalkan ibadah di malam hari, di malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, monggo yang belum hatam Al-Quran dihatamkan, yang mungkin belum tarawehnya kemarin belum maksimal, dimaksimalkan. Bahkan kita maksimalkan untuk bangun malamnya. Jadi di sholat taraweh kita sudah witir, pas menjelang malam kita mau sahur ini kita bangun, maka kita sholat malam dulu, qiyamul lail. Ada yang punya pendapat yang namanya qiyamul lail, tarawih itu monggo sajalah, tidak apa-apa. Tapi kita tetap ada qiyamul Ramadan, ada sholat tarawih, kita juga ada qiyamul lail. Walaupun sudah witir, tidak apa-apa, kita tetap bangun untuk sholat tahajud. Maka berapa rakaat sudah semampunya saja. Yang penting kita tadi sudah witir, kita tidak witir lagi. Boleh tidak witir lagi? Boleh witir lagi, tapi niatnya untuk mengqadha witir yang dulu-dulu kita pernah tidak witir, jadi niat qadha witir. Tetapi kalau kita ini tadi sudah witir, witir yang untuk malam ini adalah yang tadi pada waktu sholat tarawih. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir, dan terutama di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini terutama. Jadi kalau bisa 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini semuanya. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak malam-malam ganjil. Kata Rasulullah, kalau kalian tidak bisa semua malam ganjil, paling tidak carilah di malam 27, malam 29. Ini kata Rasulullah. Kalau tidak bisa malam 27, 29, jangan lupakan malam 27. Ini anjuran dari Rasulullah. Tetapi memang malam Lailatul Qadar ini bisa pindah-pindah malam-malam ganjil.
para ulama memang ini mencari kapan Lailatul Qadar ini. Nah, Imam Ghazali ini punya kaidah di dalam melihat Lailatul Qadar itu dari awal mulainya bulan Ramadan, dari hari awal mulainya bulan Ramadan. Karena malam-malam ganjil itu ada 5, maka Imam Ghazali menjelaskan begini. Jadi kalau Ramadan itu dimulainya hari Ahad sama Rabu, hari Ahad Rabu itu malam Lailatul Qadarnya itu malam tanggal 29. Kalau Ramadannya dimulai hari Senin itu Lailatul Qadarnya malam 21. Kalau awal Ramadannya hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Kalau awal Ramadan itu dimulainya hari Kamis, ini kita kemarin Sabtu, hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya malam 25, kata Imam Ghazali. Kalau awal Ramadan hari Sabtu, ini kemarin kan kita hari Sabtu, maka menurut Imam Ghazali malam Lailatul Qadarnya jatuh malam 23. Maka kalau ya apakah hanya malam 23? Tidak. Ya tetap seluruh malam-malam ganjil kita. Tapi coba nanti lihat malam 23 itu jangan sampai kita lewatkan. Nah malam 25 gimana? Ya jangan dilewatkan. Tetapi ini memang kaidah dari Imam Ghazali supaya kita memang menekuni malam-malam ganjil dari bulan Ramadan ini. Nah, Imam Syadzili rahmatullah alaihi ini membuktikan selama berpuluh-puluh tahun beliau dengan melihat kaidah dari Imam Ghazali ini, beliau membuktikan apa yang disampaikan Imam Ghazali, kaidah ini tadi betul, karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan karomah kepada Imam Syadzili ini pada malam Lailatul Qadar ini beliau bisa melihat turunnya malaikat, sehingga beliau ini menceritakan saya selalu melihat pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat pada turun, maka dan itu sesuai dengan kaidah yang disampaikan Imam Ghazali. Nah, tetapi itu sebagai pengetahuan kita ya, tetapi jangan hanya pada malam 23, ya 10 malam terakhir. Bahkan kalau bisa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir ini memperbanyak iktikaf di masjid, tinggal di masjid, terus memutus hubungan seakan-akan begitu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara kepada Allah, membaca Quran. Di akhir hayat Rasulullah itu menghatamkan Al-Qur'an, bertemu dengan malaikat Jibril, musyafahah dengan malaikat Jibril itu sampai 2 kali. Sampai 2 kali hatam. Di malam-malam sebelumnya sekali hatam. Nah, tetapi kalau kita ini ya bagi yang lancar, boleh menghatamkan sampai 4 kali, bahkan Imam Syafi'i ini menghatamkan sampai 60 kali, siang hari 1 kali hatam, malam 1 kali hatam, Masya Allah. Paling tidak kita 10 hari terakhir ini kita maksimalkan dengan iktikaf, dengan hubungan yang kepada Allah yang langsung, dan juga kita mulai, bukan hanya mulai, bahkan sejak awal Ramadan kita mulai mempunyai hati yang longgar, bahkan kita banyak memberi kepada saudara-saudara kita yang lain, yang ya apa saja yang kita bisa, punya pendapat ya pendapat, punya harta ya harta, punya makanan ya makanan, kita berikan kepada orang lain.
Insya Allah dengan begitu, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu hakikatnya apa? Hakikatnya ada perubahan baru di dalam diri kita. Ada satu pencerahan batin sehingga kita ini dalam hati kita punya semangat meninggalkan maksiat selama-lamanya. Dalam hati kita ada semangat untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memaksimalkan bagaimana kita mempunyai fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Bagaimana kita memberi kepada orang lain, menegakkan keadilan, kita membela yang lemah, kita membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Dan juga kita mempunyai satu semangat untuk menegakkan agama, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan kebaikan, kesempurnaan dalam takwa, kesempurnaan dalam iman. Semoga kita diberi istiqomah dan akhirnya kita diberi husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.